Halo, perkenalkan, nama saya adalah Michael Ballard Isai-Silayan, 182-23080, dan hari ini saya akan menjelaskan mengenai rangkaian sensor yang saya telah buat menggunakan ESP32 dan sensor DHT11. Jadi, seperti yang Anda bisa lihat, di sini terdapat ESP32-nya yang sudah terhubung ke laptop saya yang satu lagi, dan di sini juga terdapat sensor DHT11. Nah, apa itu sensor DHT11? DHT11 ini adalah sensor digital yang dapat mengukur suhu serta kelembapan udara secara bersamaan. Sensor ini ya biasanya memiliki tiga pin, yaitu VCC, data, dan GND. Namun kalau misalnya kita menggunakan modul DHT11 yang memiliki resistor pula bawaan, ya biasanya seperti ini sih, ada VCC, data, sama GND. Namun kalau misalnya DHT11 itu nggak punya resistor buatan, dia itu ada pin tambahan satu lagi, namanya NC. Nah, bagaimana cara kerja sensor di atas 11 ini? Sensor ini menggunakan komponen thermistor untuk mengukur suhu dan kapasitif humidity sensor untuk mendeteksi kelembapan udara. Ketika sensor bekerja, DHT11 ini membaca perubahan resistansi pada thermistor yang berbanding lurus dengan suhu sekitar. Sementara itu, kelembapan udara diukur berdasarkan perubahan kapasitansi material sensor yang menyerap uap air. Data yang dikumpulkan akan dikirimkan dalam bentuk sinyal digital melalui satu jalur data ke microcontroller, seperti ya ESP32 ini. DHT11 menggunakan protokol komunikasi satu kawat atau Single Wire Communication Protocol, sehingga dia ini hanya memerlukan satu pin data untuk mentransfer informasi. Keunggulan utama sensor ini adalah konsumsi daya yang rendah dan mudah diintegrasikan dengan berbagai microcontroller. Namun, ya ini memiliki berbagai keterbatasan, seperti suhunya itu hanya bisa diukur dari 0 hingga 50 derajat Celcius. Dan ya, dia ini tingkat akurasinya lebih rendah dibandingkan sensor DHT yang lain seperti DHT22. Jadi, untuk tiga pin yang saya katakan tadi, ada VCC, data, sama GND. Ya, lebih lengkapnya VCC itu adalah Voltage Common Collector. Pin itu berfungsi sebagai sumber daya untuk sensor DHT11 yang biasanya dia itu dihubungkan eh, ke pin yang menyalurkan tenaga 3,3 volt atau 5 volt di ESP32-nya. Terus terdapat pin data. Jadi pin data ini digunakan untuk mengirimkan data suhu dan kelembapan dari sensor ke microcontroller. Dan biasanya pin data ini dalam kasus ini saya hubungkan ke pin ke-26 dari ESP32-nya. Terus terdapat pin ground yang berfungsi sebagai jalur kembali arus listrik, dan dia ini dihubungkan kepada GND di microcontroller. Oke, dan sekarang mungkin saya akan lanjut ke demonstrasi hasilnya. Di sini, oh sebentar, ada kabel yang terlepas. Ini seharusnya em, kabel voltase, dan ini dihubungkan ke 3,3 volt. Oke, dan ini dia. Jadi di sini sudah terdapat kode yang saya buat untuk ESP32-nya. Ada void setup, void loop. Dan di sini kita bisa melihat bahwa saya sudah menginstal library DHT untuk DC sensornya. Di sini ada baris yang menunjukkan bahwa saya menggunakan sensor DHT11 dan saya menghubungkan ESP3, sensor tersebut ke pin 26 dari ESP32-nya. Di sini kita sudah menggunakan function default, read temperature, dan read humidity. Dan di sini jika Anda lihat, eh, temperatur dan humidity-nya diukur secara aktif dengan delay 2 detik. Jadi setiap 2 detik dia akan mengirimkan data yang baru. Jadi misalnya ketika saya memegang sensornya dengan tangan saya, Anda bisa melihat bahwa humidity-nya perlahan-lahan naik dari 67 ke 68 ke 69 ke 70, dan bahkan suhunya naik dari 31,2 ke 31,6.
Ini ya. Baik, sekian prestasi dari saya mengenai sensor DHT11 yang terhubung ke mikrokontroler ESP32. Terima kasih karena telah menonton. Sekali lagi, nama saya adalah Michael Ballard Isai Silain dengan NIM 182238080.